Jadi di sini saya akan menjelaskan kisi-kisi mapel fikih kelas 7. Langsung ke materi tentang taharah, yaitu cara suci mensucikan dari hadas dan najis. Yang pertama, indikator soalnya disajikan cerita singkat tentang tempat peralatan yang terkena najis. Muhafafah peserta didik menjelaskan cara mensucikannya. Najis muhafafah itu termasuk yang najis ada 3 ya, mughaladhah, mutawasithah dan muhafafah. Yang paling ringan itu muhafafah. Nah, cara mensucikan najis muhafafah itu dengan bagaimana? Apakah diguyur air? Apakah gimana? Nah, itu kamu harus tahu. Kemudian disajikan beberapa pertanyaan. Peserta didik menunjukkan yang termasuk contoh najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu yang najis yang terkena hukum, najis yang dihukumi sebagai najis. Nah, najis hukmiyah harus tahu. Kemudian disajikan hadis, yasilu min baulil jariyati wa yarishu min baulil gulam. Peserta didik menyebutkan cara menyucikan najis muhafafah berdasarkan hadis tersebut. Ya gesilu, membersihkan min baulil jariyati wa yarishu min baulil gulam. Nah, itu apa artinya? Dicari. Disajikan tabel, peserta didik menyebutkan contoh najis mutawasithah. Mutawasithah itu yang tengah-tengah ya, tidak berat, tidak ringan juga. Jadi nanti ada tabel yang termasuk seumpama terkena jilatan anjing, terkena air kencing anak yang berumur berapa tahun. Nah, itu nanti yang termasuk mutawasithah yang mana nanti ada. Kemudian peserta didik menyebutkan contoh yang berhadas kecil. Contoh yang berhadas kecil. Hadas kecil itu apa saja? Hadas kecil itu yang cara mensucikannya itu berarti tidak perlu dengan mandi wajib, mandi besar. Jadi cukup dengan berwudu. Nah, itu contoh hadasnya apa? Yang membatalkan apa? Kalian harus berwudu ketika melakukan ini. Nah, gitu. Kemudian peserta didik menjelaskan air musyammas. Nah, air musyammas itu air yang apa? Nah, suci mensucikan ataukah suci tidak mensucikan? Kan jenis-jenis air kan banyak, ada air musyammas, ada air mutaghayyar, ada air, nah itu banyak. Pokoknya kalian harus tahu yang ini aja yang dihafalkan, penjelasan air musyammas. Nah, kemudian disajikan opsi itu pilihan. Peserta didik menyebutkan contoh air tahir, goir, mutohir. Tohir, goir, mutohir. Ada contoh air itu, contohnya air apa? Kan kadang ada air laut, air sumur, air apa. Nah, itu air kelapa, air apa. Nah, itu yang termasuk goir, mutohir itu yang mana? Kemudian disajikan cerita singkat orang yang berwudu menggunakan air teh. Peserta didik menjelaskan hukumnya. Nah, air teh itu suci mensucikan apa enggak? Karena syarat wudu kan harus suci mensucikan. Nah, air teh itu termasuk yang diperbolehkan untuk wudu apa, digunakan untuk wudu apa enggak gitu. Kalau kalian enggak tahu bisa searching di Google, di buku kalau enggak ada. Kemudian disajikan cerita orang yang akan buang air. Peserta didik menyebutkan doa ketika masuk WC, apa doanya? Tuh dihafalkan. Yang belakangnya walau ba'is itu loh. Kemudian peserta didik menyebutkan hal-hal yang dilarang sewaktu buang air. Ketika buang air ada larangannya apa? Pasti kan ada dijelaskan, apakah tidak boleh sambil melamun, ataukah apa tidak boleh sambil tertawa, atau tidak boleh sambil meludah, atau apa, kan ada itu larangan-larangannya. Kalian baca, dihafalkan. Kemudian peserta didik menyebutkan contoh orang yang melakukan istinja. Nah, istinja contohnya. Kemudian peserta didik menjelaskan makna istinsyak dalam wudu.
Mana istinjak dalam wudhu dijelaskan, harus tahu maknanya apa saja. Kemudian disajikan cerita singkat tentang orang yang wudhu tidak mengusap sebagian kepala. Peserta didik menjelaskan hukumnya disertai alasan. Nah, dalam wudhu itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah, rukun, ada yang rukun atau yang enggak rukun. Seumpama kalian kan puasa. Nah, puasa dalam wudhu kan ada berkumur. Nah, kalau kita tidak berkumur kan tidak apa-apa. Nah, karena berkumur itu tidak termasuk rukun wudhu. Nah, mengusap sebagian kepala itu itu tadi mengusap sebagian kepala itu kalau meninggalkan mengusap sebagian kepala itu hukumnya bagaimana, wudhunya sah apa enggak gitu. Kemudian disajikan Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ini ya aplikasi kebelencat-belencat ya. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ilal ka'baini. Peserta menyebutkan yang termasuk rukun wudhu. Rukun wudhu menurut ayat tersebut. Nah, kalian buka surat Quran ini, surat Al-Maidah ayat 6. Nah, nanti di sini dicari terjemahan kalau nggak cari Google bisa terjemahan surat Al-Maidah ayat 6. Nah, itu nanti di situ ada rukun-rukun wudhunya. Ini kalau diterjemahkan faghsilu wujuhakum, membasuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiqi, kedua tangan, famsahu bi ru'usikum. Nah, kalian cari sendiri. Disajikan cerita singkat orang bersuci dari hadas tetapi tidak ada air. Peserta didik menyebutkan anggota badan yang diusap dengan tanah atau debu ketika tayamum. Nah, ada kan bagian-bagian tubuh mana yang wajib diusap ketika tayamum. Biasanya kalau orang bepergian menggunakan pesawat terbang itu biasanya tayamum. Nah, kalau kondisi di pesawat terbang itu bagian apa saja yang harus ditempelkan debu gitu kan, nggak mungkin sampai hanya bagian-bagian yang diwajibkan saja. Kemudian disajikan tabel. Peserta didik menyebutkan hal-hal yang termasuk syarat sah sholat. Syarat sah sholat apa? Nah, iku ana pira rukune tapi di sini yang syarat sah sholat saja. Kemudian peserta didik menyebutkan yang termasuk rukun qalbi, qauli, fi'li. Nah, qalbi, qauli, fi'li, ucapan, perbuatan dalam sholat, rukunnya. Kemudian contoh yang termasuk sunnah hayat dalam sholat. Nah, ada itu, kalian cari contoh sunnah hayat dalam sholat. Kemudian ada hadis ila sholati limalam yaqra'u bi fatihatil kitab. Selanjutnya menjelaskan maksud hadis. Nah, ini kan sudah dikasih tahu hadisnya. Kalian cari di Google kalau nggak ada di buku. Kemudian hafalkan maksud dari hadis tersebut gitu. Jadi besok tinggal menulis kalau sudah hafal. Disajikan cerita singkat tentang orang yang sholat munfarid ketinggalan tasyahud awal. Peserta menjelaskan hukum sholatnya disertai dengan hal yang harus dilakukan. Nah, orang yang sholatnya munfarid ketinggalan sampai tasyahud awal. Tasyahud awal berarti udah 2 rakaat. Nah, hukum sholatnya bagaimana? Terus yang dilakukan apa? Yang dilakukan otomatis dia akan menambahkan. Nah, itu kamu jelaskan. Disajikan opsi. Peserta didik menyebutkan hal-hal yang membatalkan sholat. Ada berapa itu? 4 apa 5 atau berapa itu? Batal sekolah, tidur apa, kentut apa itu dicari ya. Menyebutkan doa itidal. Doa itidal disebutkan.
Masuk doa i'tidal gak ngerti, dicari ya. Kemudian peserta didik menjelaskan akhir waktu sholat duhur. Akhir waktunya apa? Ketika matahari sudah gini. Nah, harus tahu. Kemudian ada hadis menyebutkan makna yang digarisbawahi, wala sholatu ba'dal asri hatta taghibu syamsu. Dan jangan sholat setelah asar ketika matahari nah itu pokoknya itu kamu cari. Disajikan cerita singkat orang yang batal sholat karena buang air lalu ia bersuci kembali. Jadi ada cerita singkat. Jadi fikih itu soalnya biasanya itu tentang tentang praktek langsung, maksudnya soal cerita biasanya. Jadi cerita singkat orang yang batal sholat karena buang angin lalu ia bersuci kembali. Jadi ketika dia sholat ini bersuci kembali dan mengulangi sholatnya, peserta didik menjelaskan nilai pendidikan. Jadi mungkin ketika sudah rakaat kedua kemudian dia kentut, buang angin, terus lalu membatalkan sholatnya, kemudian berwudu lagi, terus mengulangi sholatnya. Nah itu kalian jelaskan apakah boleh hal seperti itu. Kemudian disajikan cerita singkat tentang orang yang melakukan sujud sahwi. Peserta didik menjelaskan alasan orang tersebut melakukan sujud sahwi. Nah kalian harus tahu dulu sujud sahwi itu dilakukan saat apa. Jadi alasannya itu tepat seumpama sujud syukur ya. Sujud syukur dilakukan ketika orang mendapatkan sesuatu yang tidak disangka atau mendapatkan sesuatu yang anugerah, sesuatu yang sangat besar dalam hidupnya. Nah, dia akan melakukan sujud syukur. Nah, kalau di sini sujud sahwi itu ketika orang melakukan sujud sahwi itu dilakukan saat orang pasti sudah dijelaskan sama Bu Nadia. Kemudian disajikan bacaan sujud sahwi, subhanallah ya. Nah ini pokoknya jadi mengartikan bacaan tersebut ini dihafalkan. Ini kemungkinan bisa room 2, jadi kalian hafalkan. Enak ini kalau langsung ada hadisnya kayak gini. Menyebutkan bacaan adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bacaan adzan setelah lafaz hayya 'alal falah apa? Mudah. Menyebutkan contoh sholat yang disyariatkan iqomah saja. Dicari. Peserta didik menyebutkan contoh sholat yang disyariatkan karena adzan dan iqomah dan tidak ada adzan dan iqomahnya. Nah harus tahu contoh sholat yang disyariatkan karena adzan dan iqomah dan yang tidak ada adzan dan iqomahnya itu apa. Kemudian disajikan tabel, peserta didik menyebutkan syarat-syarat adzan. Syaratnya apa? Sudah masuk waktu sholat, terus apalagi. Nah, kemudian disajikan arti dari lafal iqomah. Sesungguhnya sholat akan segera dimulai. Peserta didik dapat menunjukkan lafal iqomahnya. Nah, iqomah kan la ilaha illallah itu yang bacaan mana yang artinya sesungguhnya sholat akan segera dimulai. Langsung dicari, besok dihafalkan. Nanti dihafalkan besok. Jadi tinggal menulis. Disajikan cerita singkat orang yang sedang adzan. Peserta didik menyebutkan bacaan ketika mendengar muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah. Nah, kita sebagai pendengar adzan itu ketika bacaan ini itu harus mengucapkan apa? Pasti kan ada, kalau adzan kita harus menyautinya, mengucapkan apa, setiap kalimatnya beda-beda ya. Kemudian menyebutkan doa sesudah adzan. Nah itu ada, harus dihafalkan. Kalau keluar room 2, kalau kalian nggak hafalkan eman sekali. Ini pasti poinnya besar. Semua tuliskan doa sesudah adzan. Nah itu kalian harus hafal. Meskipun tulisan Arabnya salah, kalau bacaannya benar pasti dibetulkan. Ada hadis lagi, an Abdillah bin Umar Rasulullah sholatul jama'ati tafdulu sholatil
bisa bawa syarina darajah. Nah, peserta didik menjelaskan arti yang digaris bawah pada hadis tersebut. Sholatul jamaah, udah kelihatan sholat jamaah. Afdol itu apa? Utama. Tafdolu lebih utama daripada sholat sendirian. Nah, itu artinya karena ganjarannya, pahalanya itu 27 derajat. Peserta didik menyebutkan syarat menjadi imam. Syaratnya menjadi imam apa? Ada balik, ada ini, berakal apa. Nah, itu harus tahu. Menjelaskan tata cara pengaturan shaf dalam sholat berjamaah bila makmum terdiri 2 orang laki-laki, shafnya bagaimana? Apakah di belakang imam satu sama di samping kirinya makmum yang satunya atau bagaimana? Harus tahu. Ataukah di samping kanan kirinya imam? Nah, itu kamu harus paham ini. Kemudian disajikan cerita singkat tentang orang yang ketinggalan sholat zuhur berjamaah dan mendapatkan imam bergerak akan rukuk pada rakaat ketiga. Peserta didik menjelaskan tata cara yang harus dilakukan oleh orang tersebut. Jadi ketika ada orang yang ketinggalan sholat zuhur berjamaah, kemudian imamnya saat itu bergerak akan rukuk. Jadi dari sudah membaca surat-surat terus rukuk pada rakaat ketiga. Kemudian peserta didik menjelaskan tata cara yang harus dilakukan orang tersebut. Nah, kalau kita mengikuti dalam sholat itu kan ada maksimal batasnya, gerakannya sudah berapa, tidak boleh dalam rakaat ke berapa itu ada tata caranya. Kemudian disajikan cerita singkat orang sedang sholat berjamaah, makmumnya laki-laki. Disajikan cerita singkat orang sedang sholat berjamaah yang makmumnya laki-laki. Peserta didik menjelaskan cara makmum mengingatkan imam yang lupa. Kalian pasti pernah sholat jamaah, entah di masjid atau di mana. Kemudian imamnya itu lupa, harusnya seumpama pas subuh harusnya ada doa kunut, tapi ternyata lupa. Terus cara mengingatkannya itu apa? Apakah dengan bilang subhanallah, ataukah dengan tepukan, ataukah dengan apa? Nah, itu ada tata caranya. Fikih itu sangat luas ya pembelajarannya. Jadi kalian tuh harus mengetahui per babnya, harus jelas. Peserta didik menyebutkan contoh cara berzikir dengan perbuatan. Zikir tidak hanya dengan ucapan tapi dengan perbuatan. Nah, contohnya itu kalau diterapkan dalam perbuatan itu apa? Disajikan tabel, peserta didik menyebutkan kalimat thayyibah. Yang namanya kalimat thayyibah itu kalimat yang baik-baik dengan artinya. Nah, apa ini kalimat thayyibah? Apa harus tahu? Seumpama alhamdulillah artinya apa? Hamdalah artinya apa? Bismillah artinya apa? Astagfirullah artinya apa? Nah, harus tahu. Disajikan cerita singkat orang yang berserah diri terhadap peristiwa yang dihadapinya sehingga mengucapkan lafal hauqalah. Peserta didik menunjukkan lafal tersebut. Nah, jadi ada cerita tentang orang yang bertawakal terhadap peristiwa yang dihadapi sehingga mengucap lafal hauqalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Peserta didik menunjukkan lafal tersebut. Lafalnya apa? Tak tunjukkan tadi ya malah. Peserta didik menunjukkan dasar hukum bahwa kita harus ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Menunjukkan dasar hukum bahwa kita harus ingat kepada Allah dengan dasar hukum apa yang mengharuskan kita selalu ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Disajikan surat Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadru'a wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Menjelaskan cara berdoa menurut ayat tersebut. Ini artinya terjemahnya kalian cari. Oke. Kemudian disajikan potongan surat Ar-Ra'du ayat 28 alladzi. Nah, ini enggak jelas intinya, maknanya kalian harus hafalkan. Udah, mungkin itu saja. Kalau ada kurang lebih salahnya mohon dimaafkan karena bukan guru fikih ya.
Cukup sekian, terima kasih, semoga besok bisa mengerjakan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subscribe.